koma. Nah, Tadi titik, sekarang tadi koma. titik, ayeuna koma. Artinya kita boleh mulai Ya, lagi. boleh lanjut. Iya. Saya ke Pak Didi Irawadi, Wakil Sekjen Partai Demokrat. Ini tadi kita berbincang seolah-olah hanya apakah mau Ahok, apakah tidak mau Ahok. Ini sebagai partai penyeimbang, partai tengah. Mau ikut kiri kanan atau punya calon sendiri? Saya kira Partai Demokrat akan konsisten sebagai penyeimbang. Iya. Penyeimbang itu artinya yang terbaik bagi rakyat Jakarta, Iya. berarti bagi rakyat Indonesia. Artinya potensi ke Ahok juga, Bang ya? Ya, siapapun yang terbaik. Ahok sudah baik, tapi kalau ada yang lebih baik, kenapa nggak yang lebih baik? DKI ini nggak main-main. DKI ini barometer Indonesia, dan DKI ke depan ini begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah. Dan saat ini memang sebagian masalah bisa ditangani oleh Ahok, tapi masih banyak juga masalah yang belum bisa ditangani. Ya sementara kita lihat Ahok ya cukup berhasil ya. Tapi tantangan ke depan ini nggak main-main ya. Ahok harus bisa membuktikan karena banyak persoalan, masalah reklamasi kita masih menunggu, masalah-masalah lain. Sehingga Partai Demokrat sikapnya saat ini tentu masih mengadakan proses-proses lebih jauh, melakukan survei-survei, lalu juga mendengar masyarakat, masukan masyarakat, lalu melihat kinerja sisa pemerintah yang ada sekarang. Karena masih banyak masalah. Saya kemarin saja kena macet parah ini. Ini kan bagian dari masalah yang sudah sekian lama belum beres. Jadi saya pikir kita tidak akan buru-buru, juga tidak akan latah lalu ikut-ikutan, tidak juga. Ya kita akui incumbent ya cukup baik, tapi proses yang kira-kira masih 7 bulan, 8 bulan ini, saya pikir Partai Demokrat akan berusaha mengisi ini sebaik-baiknya, sehingga calon yang akan kita dukung, kita usung benar-benar pilihan rakyat Jakarta. Karena bagi kami kalau di sini ada kawan Ahok, teman Ahok, kalau kami teman rakyat Jakarta. Oke. Ada 3 proses yang bisa diikuti oleh Partai Demokrat. Berkoalisi, menggodok calon sendiri, atau itu tadi ikut saja sama Ahok. Ya, kita juga tentu akan objektif dengan jumlah kursi kita yang ada di DKI. 10 kursi segala kemungkinan akan kita lakukan. Sangat mungkin berkoalisi, tentu sangat mungkin. Itu kita melihat juga dari koalisi kita siapa yang akan diusung, dan mungkin juga kalau ada kader kita yang kira-kira mampu dan mumpuni, kenapa tidak juga. Dan ini tentu yang akan menjawab adalah waktu dan proses yang ada. Baik. Kita terpulang ke PDIP nih. Kalau kita seperti kata Hanta tadi, kita harus cari lawan yang seimbang kalau bukan Ahok. Jadi begini, sepanjang kami sendiri sebagai dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat turun ke masyarakat, tadi saya sudah sampaikan ada 2 pihak yang betul-betul kontra. Sebenarnya kalau disebut penggusuran kurang tepat juga, seharusnya merelokasi ke tempat yang lebih baik. Ini istilah Ahok banget ini istilahnya ya. Bung Antayuda, kenyataannya tidak semua mereka ditempatkan pada tempat yang tepat. Bayangkan mereka bekerja katakan di daerah Muara Karang dan sekitar daerah Batang, mereka tinggal di tempat lain yang cukup jauh, padahal profesinya adalah nelayan atau yang berprofesi berkaitan dengan itu. Nah ini juga menjadi satu kendala-kendala yang kita melihat. Nah satu hal lagi yang saya mau ingatkan bahwa kita juga tidak boleh melupakan sejarah. 1 tahun yang lalu hampir gubernur kita ini juga turun. Nah yang membela hanya PD Perjuangan yang menggagalkan itu. Dan sekarang juga sedang proses, Bung Sarif. Ini menuju ke sana juga kelihatannya proses politiknya. Jadi proses politik ini sangat dinamis, apalagi dengan adanya masalah-masalah reklamasi dan lain-lain. Nah kita betul-betul harus memperhitungkan. Ingat, kalau di PDI Perjuangan tidak ingin hanya mau mengikut atau apa, tapi kita mengkonsep hal seperti itu. Dulu tahun 2012 dengan Gerindra, siapa yang mau? Tidak ada yang pernah berpikir Pak Jokowi dengan ngelawan incumbent. Tidak ada logika hal apapun cepopong. Apalagi dengan elektabilitas tinggi waktu itu, elektabilitas seperti itu. Tapi buktinya menang. Kita ini fighter dalam menggolkan hal seperti ini. Tetapi satu lagi yang paling penting, apa yang paling terbaik buat masyarakat DKI? Apakah incumbent? Ataukah nanti penantang? Ya tentunya Mas Hanta Yuda inginnya harus ada penantang yang seimbang. Nah ini yang sedang kita godok sekarang. Siapa yang cocok untuk di sini? Siapa sih karakter yang pas untuk DKI ini? Apakah orang yang memang jujur tapi kasar terus kemudian cocok diterima oleh masyarakat DKI? Ataukah yang seperti Pak Jokowi? Beliau dengan proses yang perlahan-lahan memindahkan, terkesan lebih lama,
Tapi masyarakat menerima dengan baik. 52 kali pertemuan baru pindah itu di Solo. Nah, di sini juga, apakah kita hanya mau cepat? Apakah itu menyelesaikan permasalahan? Kemudian ada permasalahan berikut. Tadi Mas Didi sampaikan permasalahan kemacetan. Saya sampai ke sini 2,5 jam. Baru sampai di sini. Apakah ini juga yang kita inginkan? Apakah ini menjamin incumbent kita dukung nanti ini selesai? Tidak juga. Nah, inilah yang dalam waktu-waktu yang tersisa ini, yang beberapa bulan ini sebelum nanti KPUD menentukan nanti membutuhkan harta jadwalnya, kita di sini ini akan melihat dengan sungguh-sungguh seperti apa. Tetapi ingat bahwa siapapun pemimpin Jakarta tanpa didukung partai politik, nonsen, mustahil. Kenapa? Saya mau kasih ingat di sini bahwa kalau tidak didukung legislatif, Cepopong, tidak mungkin anggaran, pengawasan, begitu juga dalam soal perda tidak Kalau ada. dukungan yang diberikan oleh Golkar ini tidak mendukung untuk mengusung, tapi kemudian nanti berkoalisi di legislatif, apakah mungkin? Semua kan masih mungkin dalam ke depan ini seperti itu. Loh, kalau ada hal-hal juga yang lain yang dalam hal beberapa waktu ini terjadi dinamisir, terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa, kan juga Partai Golkar dan partai lain juga tentu akan berpikir. Nah, menurut kami tentunya dalam menentukan ini kita tidak boleh terburu-buru, dan bahkan kami mengingatkan, saya pribadi dalam waktu pertemuan kami berempat terakhir dengan Ibu Ketua Umum, dengan Pak Jarod, dengan Pak Ahok, saya mengingatkan, Pak, Bapak harus bekerja. Bapak harus mengutamakan masyarakat, bukan hanya soal pemilihan, ini masih lama soal seperti ini. Dan sekali lagi yang terakhir, Cepopong, jangan kita jumawa. Jangan merasa bahwa sudah PD tidak ada lagi lawan. Enggak seperti begitu. Karena ini semua masih dalam proses pembentukan. Seperti ada yang mau cepat, ya silakan. Katanya kalau cepat ada yang ditunggu, kalau lambat ada yang dinanti. Sedap. Ini menarik. Kalau kita bicara kinerja, bukankah tadi katanya, apakah kita mau yang jujur tapi kasar, atau PDIP maunya yang keibuan? Kalau kita, ini yang kita sedang, apakah memang seorang yang seperti ibu yang dibutuhkan di DKI? Mungkin juga. Seperti kemarin dalam pembicaraan dengan Bu Susi, kebetulan sekjen kami ketemu. Ini hal yang baik juga, orang yang berani, yang sudah menunjukkan, bahkan menenggelamkan kapal, Cepopong. Nah, tetapi juga tidak menghilangkan rasa kasih, rasa keibuan, tapi juga rasa kemanusiaannya. Nah, apakah juga ini yang diperlukan di Jakarta? Nah, ini kita sedang menghitung semua. Tapi yang saya lihat, Mas Hanta menginginkan ada lawan yang setimpal. Kalau tidak, katanya tidak seru Pilkada DKI. Dan memang, kalau tidak seru, tidak banyak nanti orang yang ke TPS. Nah, ini juga perlu. Kalau nanti yang datang ke TPS hanya di bawah 50%, legitimasinya juga kita melihat kurang. Begitu ya, coba Bung ya? Tapi Bung Eriko, kalau calon tunggal pun sebetulnya konstitusional itu. Betul, sepakat. Dan ongkosnya jadi murah. Ongkosnya jadi murah, rakyat tetap fokus, tidak usah ada kampanye, partai juga tidak keluar uang gitu. Ya, bisa saja seperti itu. Tapi kalau kita melihat bagaimanapun DKI ini menjadi barometer. Kalau menurut hitungan kami tidak mungkin seperti itu. Hitungan kami paling tidak minimum 2, bahkan ada 3 kemungkinan ini. Ini bisa saja seperti itu. Tadi sudah sempat menyinggung nama Bu Susi yang bukan kader partai dari PDIP. Sebenarnya yang keibuan ada juga kader PDIP kan? Yang dari Surabaya? Ada, Bu Risma. Itu kan juga belum juga kata putus bahwa beliau pasti tidak ke sini. Keinginan beliau tentunya ingin membaktikan dirinya di masyarakat Surabaya di mana beliau sudah dipilih. Tetapi kan tentunya partai dalam hal ini menghitung. Apakah beliau lebih tepat tetap di sana ataukah nanti ditugaskan ke sini? Nah, ini yang sekarang sedang kita hitung semua. Yang mana sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat? Karena begini, Pak Putu Arte, kalau ini sudah fix, ini yang diinginkan oleh masyarakat Jakarta, pasti semua akan mendukung. Tapi karena dilihat masih ada celah. Masih ada celah. Kalau disebut apa, diskresinya ini masih ada. Yang masyarakat DKI sendiri belum bisa menerima hal-hal seperti ini. Apakah DKI Jakarta ini hanya menjadi tempat untuk orang-orang yang mampu saja? Apakah seperti itu? Apakah tidak boleh orang-orang yang datang dari daerah bekerja di sini? Nah, contoh seperti saya perantau yang memang memulai kehidupan dari bawah, apakah DKI tidak boleh menerima hal yang seperti itu? Nah, ini kan juga menjadi polemik yang perlu dibahas secara komprehensif seperti itu. Bang Yoris tadi sempat menyinggung, ada kasus reklamasi, ada kasus penggusuran. Golkar tidak menimbang kasus-kasus yang ada di belakang Ahok saat ini? Saya pikir ini bukan hal yang baru dan kita sudah tahu. Dan Golkar juga melakukan kajian-kajian strategis tersendiri. Kita melihat bahwa seperti penggusuran atau reklamasi lah, kita tidak reklamasi atau pemindahan itu. Banjir lah paling contoh. Dari sejak
Bang Ali Sadikin menjadi gubernur itu udah banjir. Dan tiap tahun. Nah, setiap menangani banjir selama ini kan secara politis saja. Asal ada banjir, simbol-simbol partai yang datang, bawa supermi, bawa apa, siapkan tempat di masjid. Nggak ada solusi. Karena ini kebutuhan politik 5 tahunan lah. Nah, satu konsep yang dilakukan oleh Jokowi dan Ahok yang sekarang Ahok melanjutkan itu adalah solusi konkret gitu. Bagaimana untuk bisa merubah. Ini ibu kota negara. Jadi jangan kita bilang begini. Siapa saja di Indonesia boleh datang dan tinggal di sini. Susah memang itu. Tetapi kita harus menyadari bahwa ini ibu kota negara. Perlu sebagai cerminan etalase bangsa ini di ibu kota ini. Kalau terus bisa dinilai bahwa kok ini ibu kota Indonesia kok begini, kan juga aneh sekali. Dan dia melakukan terobosan-terobosan konkret yang bisa dilihat hasilnya sampai sekarang ini. Jadi seperti kemarin di Dadap, Batang, kemudian di mana-mana. Dan saya pikir masyarakat secara jujur kalau kita mau objektif aja, masyarakat yang kena gusur pun rata-rata menerima itu. Tidak Pak. Tidak Pak. Gini. Saya di Komisi A Pak, sudah saya catat 115 penggusuran, saya sudah cek 80% mereka bom waktu. Karena itu Gerindra dalam konteks ini ingin menghentikan Ahok. Ya. Yang Bapak katakan, Bang Yoris tadi katakan, ada hasilnya bagus, itu physically. Physically, yang dibangun oleh Ahok adalah physically. Tidak membangun masyarakatnya itu. Gini, masyarakat ini perlu kita Nanti Pak, 2-3 tahun mendatang akan kelihatan bagaimana orang di Rusunawa itu. Sekarang belum Pak. Physically dipandang mata nikmat. Nikmat. Dan setiap hari kami menerima laporan mereka keluhan. Bagaimana mungkin kami bisa mendapatkan rumah itu? Dengan cara mencicil menyewa. Ternyata tidak. Bayar. Artinya ada masalah di penggusuran itu. Pasti. Saya mau bilang begini, semua perubahan itu pasti ada konsekuensi. Itu pasti di mana-mana juga. Martir, Bapak rakyat ingin dijadikan martir, rakyat kecil. Tidak. Siapa yang mau? Pak, saya ini ketua umum SPSI, konfederasi yang hidup dengan buruh, dan sampai sekarang kita punya masalah tersendiri mengenai buruh itu. Iya kan? Apalagi di Ormas kami, Pemuda Pancasila, selalu bergumul di situ. Saya ini cukup lama ikut dalam proses pembebasan lahan untuk properti, CBD, Mangga 2, dan lain sebagainya. Dan saya mengalami itu, persoalan-persoalan itu. Tetapi begini, ada dalam proses-proses perubahan itu, pasti ada akses. Pasti itu. Tinggal kita melihat tujuan kita nih ke depan ini apa. Apakah saya pikir pemerintah secara keseluruhan atau DKI sendiri ingin untuk menyengsarakan rakyat? Saya kira tidak. Artinya Golkar lebih melihat dampak positif yang lebih luas daripada dampak negatif. Jauh ke depan untuk memperbaiki Jakarta gitu kan. Jadi kalau bilang soal kami begini dapat, kita semua hidup di Jakarta dan kami semua punya kekuatan, grassroots punya, dan kami juga punya kajian-kajian tersendiri gitu dalam hal ini. Siapa Bang? Hai. Istirahat dulu. Everything is possible in this world. I don't know in the other world. Iya. Ya kan? Jadi nanti bisa aja kejadian aneh tapi nyata. Apa itu, Cek? Ya. Kalau ini sampai kejadian, jawab sendiri. Apa itu aneh tapi nyata? Nanti jadi calon tunggal, aneh tapi nyata di negara demokratis. Hok berhenti dulu.